Oke, kembali lagi di Akatsuki Farm, channel yang akan membahas seputar dunia koleksi buah naga. Dalam konten kali ini saya akan memperagakan sebuah teknik grafting ya, yang mungkin untuk para pemula yang belum tahu apa itu teknik grafting, apa tujuannya untuk grafting, saya akan bahas secara detail di sini ya. Terus menggunakan batang jenis apa yang paling bagus untuk batang bawah, dan bagaimana sih caranya untuk menggrafting. Sekarang langsung saja saya praktekkan. Untuk varietas di sini saya menggunakan varietas Golden Aussie untuk saya grafting, dan untuk batang bawah saya menggunakan jenis Maria Rosa Hybrid. Maria Rosa Hybrid itu sebenarnya hasil dari persilangan saya antara Red Hybrid dengan Super Red Godzilla, dan hasilnya jadilah seperti ini. Untuk ID Maria Rosa itu hanya selintas saja di pikiran saya tidak begitu mentingkan sebuah ID, adanya terlintas di kepala hanyalah itu, ya sudah, akhirnya saya gunakan nama itu. Dan setelah saya amati dari pertumbuhan sampai kegigihannya, dari sampai kekuatan serangan terhadap hama dan penyakit, itu ternyata jenis ini sangat kuat dan sangat produktif dalam mengeluarkan bunga dan buah juga ya. Cuman sayangnya jenis ini tergolong jenis kosta atau penyerbukannya itu silang. Oke, kita langsung saja. Di sini kita gunakan apa aja yang ada ya, tidak harus ada Maria Rosa, Makisupa atau apa. Yang penting kita gunakan apa aja yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang merah biasa ya udah pakai aja gitu. Untuk graftingan juga apa ya, seadanya aja sama. Saya nggak muluk-muluk di sini. Saya di sini menggunakan Aussie Gold. Ini kondisinya ini, dia ini masih sangat muda ya. Berhubung di tempat saya ini kebanyakan batang yang muda untuk yang Aussie. Ceritanya sebenarnya sih banyak yang tua juga bagus, yang cuman ini untuk inspirasi kalian aja. Contohnya saya di sini cuman ada batang yang Aussie yang muda seperti ini gitu kan, atau dapat dikasih teman atau dapat beli. Cuman kita dikasihnya batang yang muda seperti ini. Tapi jangan berkecil hati, nggak usah ikut terlalu ikuti mentah-mentah dari orang-orang terdahulu ya. Kita ini sebagai petani milenial, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jika ada yang muda seperti ini belum pernah berbuah, nggak apa-apa, pakai aja. Kalau menurut orang-orang dulu atau orang tua kita juga, kalau mau menanam sesuatu atau tanaman buah gitu, harus tunggu pohonnya berbuah dulu. Kalau menurut saya itu mungkin terlalu lama ya, dan mungkin akan menyita banyak waktu. Mending dalam beberapa waktu lama dia sudah bisa menghasilkan buah. Tapi jika nanti belum juga menghasilkan buah,
apa kita akan tunda proses grafting ini atau proses tanam ini, mau grafting atau stek, itu kita tunggu berbuah dulu. Waduh, menurut saya itu akan apa ya, terlalu lama. Semenjak itu dulu itu saya juga berpikir sama gitu, tapi setelah saya melihat di beberapa grup tetangga yang ada di luar negara sana, ternyata kok mereka sampai menanam bata yang lebih muda dari ini. Contohnya apa? Mereka menanam dari biji ya. Terus terlintas di pikiran saya, kenapa sih mereka harus eh, menanam dari biji, padahal kan stek banyak gitu. Ternyata setelah saya telusuri, mereka itu kesulitan mendapatkan varietas yang mereka inginkan, cuman hanya mendapatkan sebuah buahnya aja. Mereka beli di pasar baik tradisional ataupun swalayan. Mereka coba membeli buahnya, kemudian mereka semai bijinya. Tadinya saya menurut saya itu wah, bakalannya lama tuh, tapi ternyata mereka menggunakan teknik grafting dari biji. Setelah tumbuh kecambah, lalu keluar kaktusnya sedikit, lalu mereka potong, kemudian mereka tempelkan ke batang yang tua seperti ini. Ternyata alhasil saya cukup terkejut ya. Ternyata pertumbuhannya itu nggak jauh beda dari penggraftingan batang tua dengan batang tua ya. Oh begitu, saya bilang. Oh ternyata setelah sekian lama, selama 1 tahun, ternyata yang dari biji itu saya amati terus, dari mulai dia eh, menanam sampai menggrafting sampai akhirnya berbuah. Ternyata itu cuma 1 tahun loh. Apalagi yang cuman stek seperti ini yang udah besar, pasti lebih cepat juga kan. Nah intinya seperti itu. Mohon maaf sedikit berbagi wawasan atau cerita dan wawasan agar kalian tidak terlalu berpaku dengan sesuatu hal yang lama gitu. Kita harus lebih cerdas lagi, harus lebih kreatif lagi, tidak mengandalkan sesuatu yang lama. Kita gunakan teknik baru. Oke, kita coba aja. Mungkin teknik grafting ini saya agak sedikit cepat, cuman ini paling efektif dan paling bagus. Oke, kita coba. Sebelum kita memotong yang ini, batang bawahnya kita persiapkan dulu ini. Sekarang kita akan potong di bagian ini. Oke, kita lihat dulu mana bawahnya, mana atasnya. Kalau tips saya untuk melihat mana batang yang atas atau batang yang bawah, kalau simpelnya kita lihat kayu dari sini, kayunya dari sini ya. Kalau ini sama ini gedean mana? Kalau gedean ini ya sudah di sini, tapi kalau gedean yang ini ya di sini juga. Kita perhatikan ya. Nah ingat ya, balikan lagi. Nah ternyata besaran yang ini, jadi saya akan mulai dari sini. Kita potong setengah dari batangnya ini, setengah. Nah segini ya. Oke, kita mulai seperti ini. Gunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Nah untuk panjangnya paskan dengan pisau cutter kita segini aja. Pas ya. Pisau dengan ujung ini jadi merata seperti ini. Nah setelah itu kita potong di sini ya, potong di sini. Iya, sedikit diberi guncangan ya. Iya, nah jatuhkan. Nah jadinya seperti ini ya. Untuk yang sebelahnya kita cukup memberi luka di sini.
seperti ini. Kita ambil kulit tipisnya ini, awas jangan sampai terlalu dalam, hanya melukai sedikit saja ya. Nah begini, set, bisa dilihat. Nah hanya segitu saja. Berarti tandanya ini sudah selesai ya. Kita taruh dulu, awas taruhnya jangan kayak gini, jadi kita naruhnya kayak gini ya, naruhnya jadi ini enggak kena kotor, yang ini tidak kotor ya. Intinya kebersihan itu harus dijaga. Itu adalah salah satu teknik saya, teknik sukses saya dalam melakukan sebuah grafting. Kunci sukses ya, kunci sukses saya dalam proses menggrafting. Nah untuk batang bawahnya ini, di sini kita perhatikan ini tua ya, tengahnya ini sangat keras. Biar kita memotongnya dengan mudah tanpa harus melukai membuat si batang bawah ini memar, saya akan berikan satu trik. Soalnya kalau batangnya nanti memar, itu bisa menyebabkan resiko pembusukan, sehingga yang membuat graftingan kita itu gagal ya. Makanya kita harus menggunakan benar-benar pisaunya yang benar-benar tajam ya. Tapi tajam itu agak berbahaya juga. Setelah memutar ya seperti ini, memutar, nah ya kita putar. Kalau dirasa itu tidak bisa, kita bisa digunakan cara lain seperti ini. Kita di tengah-tengah kita tusuk, tarik, nah dia luka. Nah terus sebelahnya lagi, set, nah gitu, terus sebelahnya lagi. Nah jadi 3 penjuru ya. Kemudian kita potong seperti ini. Sehingga tersisa sebuah batang di tengah. Cara menghilangkannya bagaimana supaya daging ini sama ini tuh rata ya. Jadi caranya gini. Tadi kan udah dibuang ya. Segini. Dengan cara kayak gini ya. Terus kalian beri congkelan sedikit. Nah seperti itu. Terus sininya lagi. Nah terus kalian congkel lagi dengan memiringkan pisaunya. Nah setelah begitu kalian ambil seperti ini. Nah ya, terus sebelahnya, terus oke. Nah tinggal patahkan. Kalau dipatahkan secara sekaligus itu tidak mungkin. Nah kalau ini ada yang susah ya, nah kita tinggal gunakan pisau saja, tapi hati-hati jangan sampai kebablasan. Usahakan tangan itu jauh ya, takutnya nanti kebablasan, kita motongnya nanti kena tangan, aduh ngeri banget itu. Soalnya pisau cutter itu yang baru itu sangat tajam sekali ya. Nah ini sudah rata, kita perhatikan di sini di tengahnya ini, hati-hati jangan sampai memar. Ini juga memar sedikit tapi nggak masalah kalau segini, yang penting jangan sampai banyak memarnya ya. Nah untuk di bagian sampingnya ini biasanya suka menyusut ya. Suka menyusut. Tekniknya gimana supaya nanti pas giliran dia menyusut nanti dia tetap rata sama dagingnya ini yang putih ini ya. Tekniknya kayak gini pinggirannya ya. Ini juga sebagai bagian dari sebuah kerapihan ya. Kerapihan juga itu penting. Bibit yang saya jual itu semuanya rapi, insya Allah rapi ya. Tuh seperti ini. Kita lanjutkan yang ininya ya.
kebersihan, kerapihan itu penting ya. Itu adalah ciri khas dari produknya Akatsuki Farm. Nah seperti ini ya. Nah nanti dia akan menyusut, tapi dia ini tidak akan sampai terlalu kempes, jadi dia akan rata dengan ini nanti. Nah cara yang kedua, kita cari posisi yang menurut kita itu bagus. Kita akan belah di sini, tapi jangan setengahnya ya, jadi seperempatnya, seperempat dari dari kayunya ini, seperempat, jangan setengahnya ya. Kalau setengahnya itu beresiko akan graftingan kita akan kering ya. Kita gunakan seperempatnya segini, bisa dilihat. Nah seperempatnya dengan cara menurunkan, terus dinaikkan sambil kita dorong. Nah seperti ini, hati-hati tangan ya, hati-hati tangan. Nah kita seperti ini, pelan aja, jangan terlalu tergesa-gesa. Terus ukurannya segimana? 1,5 dari pisau cutter ini dalamnya ya. Kita lihat 1,5. Saya rasa udah cukup ya, 1,5 dari ukuran pisau cutter ini. Oke, terus kedua kita naikkan sedikit, begitu ya. Nah kita pertahankan, lalu kita ambil stek ausinya tadi, entrance-nya ya. Ini masukinnya gimana bos? Kan ini sempit bos. Jadi tujuan saya mengangkat pisau ini terlalu agak ke atas sedikit. Ini fungsinya untuk membuka lubang sayatan ini agar si batang ausi ini masuk ya. Itu sisakan sekitar 0,5 sentian ya, atau 1 sentian. Lalu kita beri sedikit congkelan dari bawah ini ya. Kita tekan yang ini, tekan ke kiri, yang bawah tekan ke kanan kayak gini tuh membuka kan. Nah gitu, begitu kita buka, nah ini masuk. Nah setelah masuk, usahakan kita turunin lagi pisaunya, lalu kita beri congkelan lagi sambil memasukkan yang ini. Nah seperti itu, kita lepas congkelannya. Kita lihat di sini dia tidak menyusut ya, tidak mengangkat ke atas, berarti itu aman dan sudah mencengkeram kuat. Lalu kita tarik pisaunya seperti ini, set, taruh pisaunya. Nah ini kan belum full ya, kita tinggal dorong aja, set. Oke, sudah jadi. Nah ini bos, apakah perlu disolasi? Oh nggak usah, ini akan mencengkram kuat ya. Ini dorong terus lebih ke dalam, lihat rapih kan. Oke kelihatan, kita putar lagi. Nah oke. Nah satu lagi di sini, bekas sayatan yang di sini nih, yang sebelah kanan, besar kemungkinan dia akan menyusut. Nanti tidak enak untuk dipandang ya. Kita harus mengutamakan kerapihan juga. Kita akan beri sayatan di sini. Hati-hati, ini membutuhkan pisau yang sangat tajam ya. Kita beri sayatan seperti ini. Maaf kalau kurang fokus. Nah sini sampai ke ujung belahan tadi, lalu kita ambil. Nah seperti ini. Nanti posisi yang tadi kita sayat akan seperti yang di atas ini. Biarpun nanti dia menyusut, dia akan rata ya. Nah kita lakukan yang sebelahnya ya. Hati-hati yang batang ini, batang atasnya atau ausi goldnya jangan sampai tersayat. Kita gunakan feeling saja seperti ini.
terus sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita tarik set. Nah, alhamdulillah sudah jadi ya. Oke, jika ini kadang-kadang suka ngangkat begini, mungkin kalian membutuhkan solatip atau apa aja untuk biar dia tetap tidak seperti ini, tidak goyang. Tapi kalau saya tidak usah sih, yang penting dia ini bisa nempel dari batang atas ke batang bawahnya, dia itu sudah bersatu. Nah, untuk tips yang lainnya, di sini kan ada bekas duri-duri ya, atau ini durinya lah. Cuma ini sudah saya buang semua. Saya hanya membuang di bagian bawah. Ya, kurang lebih sekitar 3, 1, 2, 3. Tapi kesininya enggak ya. Tuh ya. Di sebelahnya juga sama, 1, 2, 3. Sebelahnya 1, 2, 3. Kesininya enggak. Sampai ke ujung di sini. Gunanya apa? Ini kan batang bawah, dia ini belum memiliki akar. Dia itu baru saya runcingi seperti ini. Emangnya bisa? Bisa. Menurut pengalaman saya, bisa menggunakan teknik grafting ini, asalkan batang bawah ini masih segar, belum layu, dan masih sangat cukup keras ya. Ini bisa dilakukan grafting tanpa menunggu akarnya ini tumbuh dulu. Nggak usah kelamaan ya, kita gunakan teknik baru. Kenapa saya potong seperti ini? Karena biar nanti dia tidak tumbuh di sini saat kita pendam ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Kita akan lanjutkan ke part 2 ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.